Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Anissa. Di sini akan merekam video untuk laporan praktikum pertemuan 5. Nah, di sini kita ada penerapan web view, yaitu untuk mengakses sebuah web dari aplikasi kita. Nah, untuk mengakses sebuah web dari aplikasi kita itu, pertama kita buat kelasnya. Pada kelas ini disetlah layoutnya. Layout akan diset seperti ini. Ini untuk toolbarnya, dimana ketika dia masuk ke dalam webnya itu dia ada toolbar untuk back kembali ke aplikasi kita. Lalu agak untuk mengeset seberapa besar web view-nya, tampilan webnya itu menggunakan ini. Diset besar ukurannya mau berapa, jika mau kecil bisa, atau setengah juga bisa. Setelah itu barulah kita pergi ke web activity-nya. Nah, di sini kita panggil web view dan toolbar-nya dengan private let init var web view dan private let init var toolbar. Di sini kita tambahkan juga suppress line, yaitu missing invalid ID. Ambil toolbar yang tadi, ID-nya, lalu di set title-nya menjadi dashboard ECR. Setelah di set title-nya, toolbar-nya itu kita set action bar-nya. Setelah mengeset action bar, dibuat set display home-nya dan set display show home enable-nya, yang di set menjadi true kedua-duanya. Setelah itu untuk web view lakukan hal yang sama, kita panggil web view-nya. Setelah itu kita lakukan setting untuk JavaScript enable-nya, di set menjadi true. Lalu baru kita masukkan link website yang ingin kita akses dari aplikasi kita. Jika sudah, kita tambahkan web view client sebagai kliennya nanti. Nah, setelah itu barulah kita override on back press-nya dengan web view can go back, yang itu berarti tombol kembali ke aplikasi kita dari web. Setelah web dibuka, kita akan kembali ke aplikasi kita. Setelah itu override fun on option item select, yang dimana itemnya itu menu item. Nah, di sini akan kembali ke home. Jika benar, akan diakhiri sesinya. Setelah itu untuk web view activity sudah. Untuk menjalankannya, kita tentu saja perlu tombol yang menekan ke arah activity web view ini yang ada di sini, di back buku. Nah, di sini. Di sini saya tidak menggunakan button, tetapi menggunakan tab view yang dijadikan button. Lalu untuk pemanggilannya itu nih, sama seperti yang ada di login kemarin, tab view yang dijadikan button. Nah, nanti dia saat diklik akan intern ke web view activity dari back buku ini. Setelah itu
Ini ya. Setelah itu, jika sudah, kita bisa mencobanya dengan menjalankan aplikasinya. Di sini kita coba tekan. Nah, sebelumnya tadi ini bisa menampilkan error, bukan error tapi website tidak bisa diakses. Kenapa? Karena ini kita harus memberikan izin untuk internet pada aplikasi kita. Nah, juga kita perlu menambahkan use clear text traffic dengan kondisi true. Jika kita tidak menambahkannya, maka kita coba hapus dulu, lalu kita coba lagi untuk melakukan tes. Apakah tanpa permission tadi kita bisa mengakses? Ya, kita coba tekan. Nah, ini maksud saya tadi yang saya katakan, kita tidak dapat mengakses halaman website jika tidak memberikan izin untuk internet. Nah, setelah itu ada penggunaan splash screen. Ya, sudah bisa dilihat tadi di saat mencoba menjalankan web view. Di splash screen ini, nah, tampilannya seperti ini. Kita set image kita. Ya, seperti biasa ngesetnya. Yang membedakan adalah pemanggilannya yang ada pada kelasnya. Nah, untuk pemanggilannya itu kita perlu mengeset life cycle scope, yang dimana kita launch, yang berarti itu kita jalankan. Terus kita set delay itu waktu lamanya dia muncul dan namanya dia akan menghilang. Lalu setelah 2000 ini selesai, kita ketikkan file intern, yang dimana akan melakukan intern ke welcome pack dari main activity ini, dan kemudian activity tersebut di start, dan main activity ini akan di finish. Setelah itu ya, untuk contohnya kita akan coba lagi. Nah, seperti ini tampilannya. Dia dialihkan ke web page, welcome page, welcome page ini. Nah, kemudian kita akan menyimpan data register, yang dimana kita tidak perlu melakukan regis lagi ketika kita sudah login dan melakukan logout dan keluar dari aplikasi. Untuk hal itu, sebelumnya kita mengeset editor di regis. Nah, untuk melakukan hal seperti yang saya bilang tadi, kita letakkan juga editor di login, yang dimana itu diletakkan pada ketika tombol login ditekan di sini. Kita panggil file editornya. Nah, yang membedakan adalah di put stringnya. Di sini kita melakukan isLogin, yang dimana bernilai 1. Kemudian baru masuk ke editor apply dan masukkan file internnya, lalu start activity home ketika kita berhasil login. Perbedaannya ya pada put stringnya. Nih, kita akan coba lakukan register dengan akun baru, dan kita coba keluar aplikasi, dan kita coba logout lalu keluar aplikasi. Apakah
penerapannya sudah masuk atau belum. Nih, kita coba. Ini akun belum ada. Kita sign up. Setelah itu kita tekan nah, kita berhasil login. Setelah itu kita coba logout ya. Nah, kita kembali ya, disuruh untuk melakukan login lagi. Bagaimana jika kita hapus aplikasinya, lalu kita tutup, kemudian kita jalankan lagi. Kita coba sign in lagi dengan yang sama. Apakah dia akan masuk dan datanya tersimpan? Nah, data berhasil tersimpan. Ini diterapkan di home pada logout di sini. Nah, di logout kita juga menerapkan editor, di mana dialog interface dismiss-nya diset dan editornya is login, nilainya adalah 0, yang kembali ke halaman login dan menyimpan data user. Kurang lebih begitu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.